Hai guys, we are the mission dan selamat datang di segmen Sok Bijak. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang dunia perkuliahan. Nah kebetulan kan di sini sudah ada kayak 2 orang yang kuliah gitu. Ya. Jadi boleh diperkenalkan dirinya dulu. Halo, aku Gama, mikrobiologi ITB. Ya, kalau aku Melody dari Sastra Inggris UNER. Wih. Nah, Kak mau tanya-tanya. Jadi kayak kuliah itu gimana sih rasanya, kayak sensasinya kuliah gitu loh. Pasti beda gitu loh sama SMA gitu. Kalau aku sendiri ngerasa aku lebih suka waktu kuliah. Soalnya kita belajar itu bebas. Terus nggak pakai seragam gitu, nggak pakai seragam. Terus jam kuliah tuh beda Fleksibel gitu kan, ya, fleksibel gitu kan. Tergantung jadwal yang kita ambil gitu. Jadinya nggak suntuk di sekolah gitu loh, misalnya dari jam 7 sampai jam ini enggak pasti ada waktu misalnya jam 7 sampai jam 9 terus ada kuliah lagi jam 3 gitu. Jadi ada waktu istirahat lah. Tapi bedanya kalau sama SMA biasanya kita lebih bebas kan main-main Ya, gitu. bebas. Apalagi SMA tuh ternyata SMA tuh benar-benar indah gitu loh. Banyak jam, kenangan. banyak waktu luang gitu. Sedangkan waktu aku kuliah tuh rasanya kuliah padat. tuh iya padat, terus Lebih sibuk, banyak tugas gitu kan. Terus lebih beda kan, aku Bandung kan. Jadi perbedaan kultur secara berteman itu beda gitu loh. beda. Misalnya cara kita ngomong, cara kita Siapa temen ini? nyapa teman itu beda gitu loh. Cara kita temenan itu circle-nya pasti beda gitu kan. Tapi dengan perbedaan itu aku ngerasa aku lebih seneng, aku lebih bisa mengeksplor diriku gitu loh, mengeksplor jadi lebih lagi. open minded. Lebih berkembang open minded gitu. gitu. Nah kalau dari Kak Melody, Kalau aku ya ngerasa pasti beda SMA sama kuliah, kayak meskipun pertemanannya juga itu kayak aku awal-awal kuliah tuh merasa kayak belum bisa punya teman gitu loh, kayak individualis banget gitu loh. Pas awal-awal kayak baru deketnya itu mulai semester 2 itu baru kerasa kayak deket-deket, karena kayak gimana ya, kita kan kuliah itu orang-orang dari mana-mana itu berkumpul jadi satu, jadi kayak budayanya juga pasti beda, kita bertemu orang yang dengan karakteristik yang beda-beda juga, jadinya kayak lebih proses pendewasaannya itu lebih di up lagi gitu. Beda gitu ya. Bahkan aku mau cerita aja ya, kayak aku tuh bahkan semester 1, semester 2 tuh temanku tuh cuma satu gitu loh. Temanku cuma satu itu, dan itu yang aku ngerasa klop gitu loh. Dan itu dia tuh dari ini kan, luar pulau, dari Lampung gitu kan. Terus rasanya waktu aku kan penjurusan tuh semester 3 gitu kan. Dan dia beda jurusan sama aku. Terus akhirnya pertamanya rasanya tuh sedih gitu loh, kayak aku jadi kayak nggak punya teman gitu. Terus temanku tuh misal aku cuman ikut unit dan itu pun sama-sama dari Jawa Timur gitu. Ya temen aku dari situ, cuman dari situ gitu. Aku yang ngerasa klop dari situ. Terus lama-lama ngejalanin semester, ngejalanin kuliah tuh ya dapat teman baru gitu di jurusan. Terus lebih emang beda lah waktu SMA tuh kita tuh bisa temenan sama siapa aja gitu kan, kayak nyapa nggak canggung. Tapi waktu kuliah tuh individualistis, emang bener individualistis gitu kan, semua untuk dirinya sendiri gitu. Tapi dari situ aku belajar gitu kalau misalnya emang kayak gitu dunia luar tuh Ya, emang, apalagi kalau kita udah masuk dunia kerja itu pasti lebih emang kayak kompetisi gitu lagi. gitu. keras. Terus kayak kamu kalau udah punya masalah sama satu dosen, Ribet. ribet. Kayak kamu bener-bener harus jaga hubungan kamu sama dosen-dosen, kayak maksudnya image-mu juga bener-bener penting gitu loh. Soalnya apalagi kalau satu dosen udah nggak suka, terus dosen tuh kan pasti punya kayak grup gitu loh. Itu nanti kalau misalnya kamu bermasalah sama banyak dosen juga kayak ya ribet banget. Cara belajar waktu SMA kita dapatnya materi itu gitu, yang itu dipelajari yang itu yang keluar gitu kan. Heeh. Tapi kalau misalnya SMA tuh atau misalnya kuliah itu tuh kita tuh diajarin buat mengeksplor gitu loh, mengeksplor lagi apa yang kita pelajarin gitu. Misalnya aku dapat materi ini sama dosen, tapi
ujiannya tuh beda gitu loh. Ujiannya tuh bakal apa ya? Lebih mendalami gitu ya. Lebih mendalam gitu. Jadi kita tuh dituntut buat ngerti teorinya juga, tapi juga harus nge-explore gitu. Nge-explore biar nanti waktu misalnya kita biar ilmu yang diberikan itu nggak sia-sia gitu. Biar kita dapat mindset baru, kita belajar hal baru gitu. Jadi ilmu kita tuh nggak hanya seputar itu, tapi kita tuh juga bisa belajar misalnya materinya tentang ini, misalnya tentang fisika, tapi kita tuh dituntut buat belajar fisika penerapannya gitu, aplikasinya gitu. Jadi kayak lebih nanti ilmu yang kamu dapat bisa bermanfaat gitu pasti buat orang lain gitu. Jadi gak ditelan bulat-bulat gitu ya. Jadi kayak dieksplor gitu. Mandiri sendiri gitu ya. Harus dieksplor gitu. Kalau Nadi gimana? Pengalaman belajar. Kalau ya belajarnya pasti banyakan belajar sendiri, terus kayak dari dosen-dosen tuh kayak kadang-kadang cuma ngasih materi terus kayak kamu belajar sendiri gitu. Kayak kita bener-bener nggak dijelasin kadang-kadang sama dosen. Ada dosen yang kayak gitu, ada juga dosen tuh yang jelasin kalau kita tanya. Jadi kita bener-bener harus baca sebelum matkul itu. Jadi kita harus baca terus kayak kita udah siap kita mau tanya apa yang kita nggak ngerti kayak gitu. Nah bentar lagi ini kan pendaftaran SBMPTN itu loh Kak, buat yang mau daftar ke perkuliahan Di negeri di ya. negeri terutama ya. Nah itu berdasarkan kayak pengalaman itu ya, banyak teman-teman yang udah dekat hari mau pendaftaran ini menentukan kayak mau kemana, mau jurusan apa, itu masih banyak yang gak tahu gitu mau kuliah di mana, mau ngambil jurusan apa, terus minatku ini sebenarnya apa sih, kayak jadi akhirnya kayak alah ngenteng nanti aja wis daftar ya sesuai tempat-tempatan gitu aja gitu. Nah itu menurut kakak gimana? Pertamanya sih kalau aku pengalamanku dulu ya, kalau aku memang dari pas SMA itu kayak masih awal-awal tuh kayak bingung apa jurusan apa aja yang ada, terus prospek kerja yang nanti kalau kita masuk jurusan itu apa aja, kan itu semua pasti bingung pasti awal-awal. Terus apa ya, harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebenarnya. Kayak kamu nggak bisa kalau udah hamin berapa terus baru mikir aku mau kemana ya, itu pasti nggak bisa. Karena apa ya, jauh-jauh hari tuh kalian harus udah mikir kayak masa depan kalian tuh kalian maunya jadi kayak apa, prospek kerja yang kalian mau itu kayak apa, terus goal akhirnya yang kalian pengen tuh kayak apa. Jadi menurutku kalau mau milih jurusan tuh nggak bisa apa ya, asal-asalan tuh nggak bisa, soalnya kalian harus bertanggung jawab atas pilihan kalian itu. Kan kuliah itu kan nggak cuma 3 tahun ya, ada yang minimal 4 tahun kalau sekarang kalau normalnya. Dan itu kalau kalian habis lulus terus kalian kan harus cari kerja. Itu apa ya? Ada pertanggungjawaban yang harus kalian pegang, kayak kalian lulus dari situ tuh harus berguna gitu loh, nggak sia-sia jadinya kalian kuliah itu. Gitu. Jadinya kayak apa ya? Milih jurusan itu benar-benar krusial menurutku. Karena kita milihnya juga nggak sesuai minat kita, pasti nanti kita ngerjainnya menjalani masa-masa kuliah tersiksa. Iya sih, terus kalau aku tuh ini sih, waktu itu aku milih jurusan itu banyak searching gitu kan, searching, bener-bener. banyak tanya-tanya gitu. Awalnya sebenarnya aku udah menetapkan suatu jurusan gitu, tapi aku mikir lagi, aku mikirnya gini, apakah jurusan itu nanti tuh apa ya, emang aku butuhin gitu loh, emang aku sukai gitu loh. Iya. Terus apakah nanti waktu aku kuliah aku tuh apa ya, benar-benar suka, atau misalnya benar-benar aku belajar itu tuh sampai apa ya, pokoknya apa ya, minat itu kayak aku tuh pingin belajar terus tentang itu gitu loh. Cari jurusan yang benar-benar emang kamu pingin belajar terus gitu. Bukan belajar. kayak cuma bentar-bentar suka aja. Soalnya aku dulu tuh pengalaman dulu pas kelas 3 SMA itu aku sempat kepikiran kayak pengen masuk akuntansi, soalnya kayak pas di kelas 3 itu baru dapat pelajaran akuntansi kan, dan aku itu kayak suka gitu loh, bisa ngerjainnya. Terus guruku tuh juga ngomong kayak Grace, kamu nggak kepengen daftar jadi di pendidikan akuntansi. Terus aku kayak mikir-mikir, oh iya ya, kayaknya asik juga kalau akuntansi itu. Terus lama-lama tapi aku mikir juga, aku di akuntansi itu kan searching akuntansi itu belajar apa aja, terus nanti
matkul-matkulnya itu berhubungan dengan apa aja, itu harus benar-benar kalian harus searching. Karena waktu itu aku searching terus aku dapat kalau akuntansi itu kan pasti ada matematika, terus matematika dasar dan pokoknya hitung-hitungan itu kan banyak, dan aku tuh orangnya nggak bisa, maksudnya nggak suka ngitung-ngitungnya banyak-banyak. Nggak suka ribet. Jadinya aku memutuskan untuk nggak ambil jurusan akuntansi karena aku tahu kalau aku ambil jurusan itu nanti kayak pasti ngeluh terus deh tengah jalan kayak gitu sih. Jadi kayak apa ya, benar-benar bidang yang kamu meskipun ntar itu apa ya, ada halangan ada halangan, Tapi nggak bikin nyerah gitu ya. tapi nggak bikin nyerah gitu, tetap suka gitu meskipun itu. Terus yang kedua aku mikirnya di masa depan itu lewat ilmuku ini tuh aku bisa berdampak apa gitu buat masyarakat gitu sih. Aku dulu mikirnya aku tuh lewat jurusan ini aku bisa nggak ya buat suatu perubahan gitu. Soalnya kan mikirnya Idealistis. kayak gitu kan. Tapi emang bener loh. Tapi kayak kita tuh mikir gitu loh, kalau misalnya di luar sana nanti tuh yang bisa kita buat itu yang bisa kita buat itu apa gitu buat masyarakat, yang bisa buat diri sendiri, buat masyarakat itu apa gitu. Soalnya tuh ya penting gitu. Bener sih, kita tuh juga harus mikir masa depan, tapi paling enggak sukai dulu apa yang mau kita tekuni gitu. Baru nanti masa depan tuh pasti ada jalan gitu. Misalkan itu ada anak yang bisa dibilang pinter gitu ya, terus dia tuh mumpuni ke suatu bidang, contohnya bidang yang sulit ditembus kan rata-rata itu biasanya kayak kedokteran gitu, FK gitu ya. Nah dia tuh sebenarnya pinter, cuma terhalang karena biaya gitu loh, jadi dia kayak nggak bisa nggapai impiannya itu. Nah itu kan kayak nyesek gitu menurutku kan, aslinya itu bisa tapi nggak karena terhalang satu hal sing menurutku harusnya bisa dilakukan lebih baik gitu, jadi kayak nggak masuk gitu. Menurut kakak gimana? Aku ini kan puji Tuhan aku tuh menerima beasiswa gitu, beasiswa bidik misi. Nah itu emang diseleksinya seluruh Indonesia kan, seluruh universitas juga bisa daftar itu. Tapi meskipun kita tuh nggak dapat itu tuh banyak banget beasiswa. Sampai aku ngomongnya tuh banyak banget beasiswa yang bisa diambil gitu loh. Bahkan waktu kalian kuliah tuh banyak banget beasiswa dari mana-mana. Beasiswa tuh banyak banget asal kalian tuh mau searching, mau ngurusi berkas-berkasnya tuh tekun gitu. Itu tuh pokoknya banyak banget beasiswa. Terus beasiswa tuh misal kalau di univ aku tuh kayak misal ada beasiswa buat makan sendiri tuh ada gitu, buat makan. Terus kalau misalnya beasiswa kalau misalnya sekarang kan pandemi gini kan, itu tuh ada beasiswa buat jaminan hidup, kuota gitu. Itu tuh ada asal kita tuh mau daftar, terus mau ngurusin berkasnya, mau cari. Soalnya gitu. kalau di kampusku ya info-info beasiswa itu benar-benar harus kita yang nyari, bukan kayak BEM-nya terus kayak sebar-sebar ini loh ada beasiswa, nggak gitu. Kayak itu paling dipasang di papan pengumuman aja, kayak benar-benar kita harus benar-benar nyari sih, nyari sendiri gitu. Harus mau repot lah istilahnya. Jadi kayak jangan takut gitu loh, misalnya kita mau kuliah di Jakarta, misal Jakarta tuh terkenal biaya hidupnya mahal, terus mau kuliah misal FK gitu, kayak tiap jurusan tuh bahkan ada gitu loh nyediain beasiswa buat itunya gitu, dari alumni atau dari apa gitu, organisasi itu pasti ada gitu. Terus kalau misalnya kayak masuk kuliah karena orang tua misalnya, kamu harus masuk ke sini, misalnya kayak orang tuanya dulu jadi nuntut anaknya nurun juga gitu ya. Itu gimana itu? Apa tersiksa juga pasti anaknya di kuliahan gitu atau gimana? Kalau berdasarkan temen aku lagi, kayak temanku tuh ada, dia tuh pinginnya misal dia tuh pinginnya teknik, tapi orang tuanya tuh masuknya di jurusan aku gitu, kakaknya masuk jurusan aku, terus pokoknya harus di jurusan itu gitu loh. Terus tapi lagi-lagi dia tuh survive gitu loh, mau gimana lagi gitu. Tapi balik lagi sih ke diri kita gitu. Misal dari awal kita kalau misalnya emang masih belum masuk gitu, bisa bilang ke orang tua atau misalnya bilang ke saudara gitu, kalau misalnya
aku nggak minat ke sini, aku jelasin minatnya ke secara sini. jelasin secara baik-baik kayak kalian tuh sebenarnya minatnya di mana, kayak jelasin ke orang tua supaya orang tua itu juga tahu kayak informasi lain selain jurusan yang mereka tahu itu. Jadi kayak misalnya kita bisa juga jelasin jurusan yang kita pengenin itu kayak gini loh, nanti itu apa misalnya prospeknya kayak gini loh, nanti aku belajar kayak gini loh, itu dan itu sesuai yang aku pengenin gitu. Jadi kayak belajar buat menjelaskan gitu. Ya maksudnya yang perlu informasi itu bukan cuma kita tapi orang tua kita itu juga, karena orang tua itu juga pasti sedikit banyak ikut andil dalam kayak ngasih saran kuliah. saran ya. Iya sih, kalau ikutnya pernah dengar cerita dari guru gitu, kayak ada anak yang kuliahnya tuh kayak diikut dipaksa orang tua gitu masuk ke kampus. Dia tuh bener-bener pintar sebenarnya, cuma nggak minat ke bidang itu, tapi sama orang tuanya dipaksa, jadi nih akhirnya masuk wis. Selama kuliah tuh kayak Nggak minat gitu Iya, nggak minat, sumpek akhirnya jadi kayak nggak niat kuliah sekedar gitu. kuliah gitu aja wis. Sampai akhirnya lulus pun itu kayak gak jadi apa-apa, akhirnya ijazahnya cuma dikembalikan ke orang tuanya, ini loh udah selesai kuliah di sini sesuai permintaan gitu. Nah kan ya rugi tuh, apalagi misalnya masuk kampus ternama gitu kan, buang-buang uang, buang-buang waktu gitu. Kan jadi mending bener kata kakak-kakak itu kayak dijelaskan ke orang tua, dikasih penjelasan baik-baik, jangan ngegas itu kayak aku harus kesini, ini passionku. Ya, kalau kalian ngegas biasanya tambah dilarang sama orang tua. Soalnya orang tua pasti juga mikir mau jadi apa anakku gitu. Karena orang tua juga nggak tahu kalau kayak maksudnya nggak punya informasi tentang itu, jadi kalian bener-bener harus jelasin yang bisa jelasin gitu kan. Nah, terus satu lagi kayak kuliah itu nggak cuman soal belajar tok. Ada banyak yang kita bisa pelajari dari dunia perkuliahan. Misalnya kayak organisasi di perkuliahan tuh banyak banget, nggak cuma BEM dan himpunan ya, banyak banget kayak di dalam unit juga pasti banyak banget organisasi yang kalian bisa ikut. Organisasi itu banyak manfaatnya, kalian bisa nambah relasi, terus habis itu kalian juga punya pengalaman. Pengalaman berorganisasi itu salah satu yang penting, karena kalian kerja tim kan, nanti kalau kalian udah masuk dunia kerja itu salah satu poin penting kayak gitu. Jadi intinya kalau dari aku, kalian sebelum masuk dunia perkuliahan dan ketika kalian masuk di dunia perkuliahan tuh salah satu poin penting yang kalian harus punya itu semangat juang. Karena bener-bener kalau kalian nggak punya semangat juang, pasti di tengah-tengah itu kalian kayak merasa kuliah tuh kayak percuma, terus kayak bosen, kayak merasa kuliah tuh nggak ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya kuliah itu banyak banget yang bisa dipelajari. Kalau dari aku itu tadi kan semangat juang, terus tekun, apalagi ya jangan mudah menyerah lah, terus apalagi kita harus bisa beradaptasi gitu, mudah beradaptasi, survive. Apalagi kita udah besar kan, kalau udah masuk usia kuliah udah tuh dewasa, ya mau menjelang dewasa gitu. Dan banyaknya juga lepas dari orang tua, kayak ngkos di daerah-daerah lain tuh benar-benar harus mandiri. Jadi memang semangat juang, mandiri, tekun, sama komitmen ini yang harus ditanamkan supaya kita bisa menggapai yang kita mau. Sama jangan menyerah, tetap semangat. Ya segitu aja obrol-obrol tentang Santai perkuliahan hari ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Dadah. Dadah.